27 Rajab adalah watikah pemberian salat. Sebab itulah bila salat itu Rasulullah direct kepada Allah untuk mendapatkan disyariatkan salat. Walaupun Nabi boleh bagi salat, tapi sepanjang perjalanan itu Nabi sudah ditunjukkan cara salat, apa semua dibagi tunjuk sudah. Kelebihan. Sebab itulah kita tidak boleh tinggalkan salat dengan sengaja, kecuali kita punya ibu-ibu di belakang lah. Dorang special case. Kita laki-laki nada. Nada kita punya kecuali 3. Buyun, Ningawan, lagi misal. Ningawan apa satu? Ada 3. Nokodok. Kalau 3 ini kita terbuat, apa itu tidak berdosa. Tapi yang berdosa dia kalau kita terbangun subuh, kan azan sudah di masjid, kajab lah 5 menit lagi nih. Nokodok jam 6, yang itu berdosa. Tapi kalau derek semalam noloko kan begansak mana ada masjid awat empakan dakwa kan jemaah. Jadi nokodok sampai jam 8 kan, sampai jam 8 dia sembahyang terus tidak masalah. Lambat pun tidak ada masalah. Sebab kodok itu yang tidak sengaja. Kalau kita sengaja nolok komen futsal, tidak apalah. Tapi kalau futsal sampai 3 pagi lain juga tuh. Itu benar futsal lah. Basambang kah? Basambang apa? Orang pergi basambang tuh sebenarnya ada peluang sembahyang tahajud tuh di hutan. Tapi tahanlah. Ada juga makhluk lain dalam tuh. Sebab dalam perjalanan Nabi ini ada yang mengatakan sebab keadaan Nabi yang sangat mengantuk. Dalam hadis yang panjang tuh Rasulullah merasa mengantuk yang sangat. Sebab itu kita sebenarnya selepas sholat Isya kita sebenarnya bukanlah diharamkan, tidak, tapi diharamkan makruh kita berkata-kata ataupun bercerita-cerita yang sampai tengah malam. Makruh hukumnya. Maksudnya tapi kalau suami istri bercerita di bilik itu dan tidak. No kau darat oke kau ti. Bercerita. Itu oke, tidak masalah. Tapi yang kita yang simbang-simbang kosong apa semua makruh, bukan haram, jangan. Bukan haram. Maksud kalau ada tujuan tidak masalah lah. Sebab itu Nabi selepas sholat Isya ambil masalah sikit dan Nabi akan tidur awal. Tapi kita payah apa sekarang kan? Telepon bah. Maka kacau telepon. Ina membalas sekarang, sumbung. Apa-apa info masuk jam 12 malam. Jadi bang macam mana? Buat WhatsApp grup lagi. Satu grup sampai sampai 10 grup. Paning kita. Tapi itu dugaan kita di akhir-akhir zaman nih lah, kan? Tapi saya nampak satu video. Dia buat satu konten yang perawat Islam, tapi bukan di sini, di luar negara. Walau di negara apa? Saya follow TikTok itu. Sekarang kita follow, kan? Dah follow ketinggalan kita. Ngeluput di TikTok teh. Benari-nari segala hati. Dulu ti. Sebab kita akan ikut semasa. Jadi yang kerasukan nih laki-laki bukan perempuan. Yang tukang nih dia ada di siring. Oke, apa yang membuat kau masuk? Yang kami dia bilang adalah di antara tentara-tentara Dajjal yang akan coba merosakkan manusia, dia bilang. Melalui aplikasi TikTok. TikTok. Yang satu ini TikTok sekarang nih. Iya. Itulah salah satu supaya budak-budak menari, dia bilang. Cewek-cewek dia bilang menari. Itu bahasa kita lah. Dia bilang menari-nari dalam video itu kita pun tengok isi. Oke, follow lagi. Dosa jariah nama dia. Kita follow yang seksi itu dosa jariah tuh. Tunggu dulu ya, mau pura ke? Sudah, kita follow. Janganlah, kita elakkanlah. TikTok bagus, tidak masalah. Bagus, sebab dia mediumnya. Oke. Kemudian apa yang dimaksud yang diberkati? Allazi barakna haulahu. Di mana? Masjidil Aqsa, Palestina. Palestina nih kalau zaman dulu, zaman sahabat itu, zaman Nabi itu, siapa-siapa pedagang yang sampai di sana itu adalah tempat yang paling jauh waktu itu. Ibaratnya kalau kita tidak pernah pergi Tawau, itulah pertama kali kita pergi Tawau. Ibaratnya kalau gimana pergi Tawau? Berapa di perjalanan? 3 bulan naik unta contoh. Begitulah perjalanan masa itu. Jadi itu dirakamkan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tempat yang sangat jauh. Kalau saya Google
Yang pada pergi haji tahu ni kan berapa kilometer. Yang saya Google lah. Makkah Madinah lebih kurang 480 kilometer. Betul tak, Cik? Betul kan? Kemudian Madinah ke Baitul Maqdis, Makkah ke Baitul Maqdis lebih kurang 2000 lebih kilometer. Jauh tu. Sedangkan unta 1 bulan perjalanan dia. Unta bukan slow, bukan berlari macam kuda kan. Kalau kuda mungkin sekejap lah, mungkin 2 minggu sampai sudah. Jadi itu diberkati di sekeliling dia. Sampai sekarang kan Palestin itu diberkati. Walaupun tempat lain itu sudah sudah ditawan oleh Yahudi Bani Quraiza, Bani Qainuqa, macam-macam lah. Yahudi ada 4 kan, ada 4 bagian. Jadi di situ kenapa diberkati? Yang pertama, di Palestin ramai nabi dan rasul. Di antara 25 nabi itu, saya boleh sebut sini satu-satu lah kan. Di antara dia yang lahir di situ Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Syuaib, Nabi Lut, Nabi Isa. Lebih kurang 13 orang, hampir separuh lahir daripada Palestin. 13 orang, ada lagi baki 12 orang. Nabi lahir di Mekah. Kemudian yang kedua, keberkatan dia ada 2 lagi. Keberkatan yang pertama ada material, kemudian keberkatan agama. Sebab itu Palestin bom lah macam mana, Islam tetap berkembang. Dan cerita daripada yang penceramah daripada Palestin yang kita punya, ya ada biasa orang buat program Palestin tu kan, Aman Palestin tu. Dia cerita sendiri, dia bilang, kami heran, dia bilang, sepanjang kami bagi bantuan di situ, dia bilang, dia tahulah di situ perempuan dia subur, dia bilang. Karena bom anak dia, contoh dia bilang bom 10, nanti beranak 20. Berkat. Berkat. Sebab itulah orang laki-laki di Palestin depannya habis. Itu di antara dia bilang subur di situ. Sebab betul-betul orang bilang betul-betul menghayati Islam gitu. Kita ni menghayati juga, tapi bila datang sesuatu, enggak apa, kita ikut sikit-sikit. Nanti Blackpink lagi datang di Malaysia ni kan, habis ni kita punya anak-anak. Blackpink datang Malaysia. Tahu lah kan? Tahu, sebab kita ikut perkembangan semasa. Siapa yang lawa tu? Yang lawa lagi. Okey, kemudian apa lagi dia punya keberkatan? Dia punya hasil tumbuhan sekarang ni di Makkah memang subur lah. Subur sudah sekarang ni kan. Kalau kita tengok, coba kita tengok di YouTube. Mana-mana yang insyaAllah saya punya mertua pun akan pergi umrah kali yang keempat. Dan dia pergi sebelum itu pun, yang ketiga itu dia bilang banyak sudah tanaman. Dan ikut saya punya guru, tanaman semangkai bahasa Indonesia kita, sikoi, tembikai di Makkah, Madinah lebih sedap daripada buah-buah yang ada di sekeliling. Maksudnya suburnya tanah tu. Itu yang kita kan. Tapi yang di sini nih, di Palestin ini memang tumbuhan dia memang subur. Hasil tuaian dia melimpah ruah, hasil galian emas, peraka, apa lagi? Batu-batu lah yang bernilai itu ada di situ. Sampai itulah direbut. Dan apabila sudah Palestin nanti di Masjidil Aqsa itu ditawan, jadi kita tunggulah. Kan kita tunggulah kita punya Al-Imam Mahdi. Kan banyak sudah kita tengok di TikTok. Ustaz-ustaz sudah pun banyak sudah. Kalau ikut 100 tahun, pada tahun bila? Tahun ini kah? Tahun 8. Cukup 100 tahun akan adanya seorang mujahid lagi, pemimpin Islam yang ke 100 tahun. Jadi kita ni untunglah banyak orang buat konten apa yang berlaku, apa semua kan. Jadi itulah kita punya persediaan ataupun persiapan kita. Kemudian keberkatan agama, maksudnya nilai-nilai keluhuran dari langit menetapkan ajaran untuk meraih keberkatan. Banyak di situ. Kan nilai agama itu memang dipelihara, Allah pelihara di situ. Jadi itulah disambung lagi, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebab itulah kita diuji. Pada ketika Nabi Muhammad SAW diuji dan para sahabat-sahabat itu diuji.
betulkah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sebab ini memang menguji iman. Kalau kita pun, kalau exam daripada UPSR masih ada kan? Ada bahkan UPSR, PTT ada. Baru ni SMU. SMU ada 8 berapa, ramai juga lah yang dapat jayid. Kemudian nanti dah lama lagi SPM lagi. Yang paling tertinggi kemudian pergi STP lagi. Diploma lagi, ijazah lagi. Sampai tahap apa lagi tu? Saya pun baru tahu juga pangkat-pangkat yang melibatkan daripada 41, pergi 44, 52, 54. Saya baru ada pula tahu Jusa C, Jusa B, Jusa E, Taurus, kan? Taurus mana 3? C, Taurus B, Taurus E. Masuk itu pangkat, dapat habis. Masuk kalau tentera lagi lah, kan? Staf sarjan, pegawai 2, pegawai 1 lagi, apa yang sampai di atas, kan? Pangkat. Pangkat. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW diberikan kekuatan rohani dan jasmani dia, supaya apa yang Rasulullah lalui sepanjang Isra dan Mi'raj, Nabi dapat buat keputusan yang tepat. Sebab Nabi itu sebenarnya Allah bawa berjalan itu untuk memperlihatkan kes-kes yang bakal berlaku umat Nabi Muhammad, yang menimpa umat Nabi Muhammad kita ni lah, kan? Termasuk kita semua ni, dan akhir zaman. Seperti hijrah malam ini sudah dibagi hint. Nabi akan berhijrah di mana? Di Madinah. Kemudian Nabi akan dapat apa? Itulah yang kalau ikut dalam kitab ini banyak dia punya penerangan masa Isra dan Mi'raj. Sebab kita risau. Kadang ada yang setengahnya, ada yang bilang mengatakan hadis palsu apa semua kan. Tapi kita berhati-hati. Kita cari orang bilang hadis ataupun ayat-ayat yang kita rujuk itu memang sahih. Kadang-kadang ada yang ditambah-tambah cerita itu kan, murah apa semua. Kemudian tujuan Isra dipertontonkan ada 2 ayat. Ayatnya apa? Maksudnya ayat ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang pertama al-ayatul ardhiyah. Apa ayat ardhiyah ini? Ketika bersama Buraq, sesuatu yang mempersonakan. Nabi diperlihatkan suatu binatang yang disebut sebagai Buraq. Dia tidak juga macam kuda, tidak juga macam keldai. Dia hampir di situ, tidak juga terlalu besar dan juga tidak terlalu tinggi binatang. Kemudian yang kedua ayat-ayat al-kubra. Ayat-ayat kubra ini adalah ketika dalam perjalanan Mi'raj. Sebab itu Isra disebut waktu dia. Contoh, Nabi pergi daripada Baitullah ke Baitul Maqdis. Kemudian sebelum daripada Baitul Maqdis hingga di Baitul Laham, tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Kemudian sampai sana daripada Baitul Aqsa, daripada Baitul Aqsa naik ke Baitul Izzah. Awal penghujung langit dunia. Lepas Baitul Izzah pergi Baitul Makmur. Sampai bait banyak. Ada maksud itu. Kenapa bait? Baitul tu rumah. Baitul tu rumah. Rumah-rumah. Kemudian untuk memperlihatkan kepada baginda supaya hilang rasa sedih. Tahun itu merupakan kemuncak serangan daripada kaum Nabi Muhammad di Mekah. Maksudnya karena buat sekatan, karena boikot, makan minum, makanan apa semua karena boikot. Orang Islam ketika itu ditindas, dipukul, disiksa apa semua. Jadi yang kedua 2 orang pendukung Nabi meninggal. Siapa dia? Yang pertama istri baginda. Yang kedua datuk dia. Ini 2 orang ini adalah mempunyai pengaruh yang kuat lah. Sayyidah Khadijah pengaruh kuat. Dan kemudian datuk dia lagi. Meninggal 2 orang ini, memang kita pun jiwa kacau lah, kan?